Muhammadiyah itu nggak mempersoalkan kunut. Saya belum pernah temukan ada orang Muhammadiyah di Majelis Tarjih menfatwakan kunut bid'ah, tak ada. Kecuali Wahabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kita jumpa lagi di channel kami TV 414. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat perlindungan dan rahmat dari Allah, mendapatkan taufik dan hidayahnya, mendapatkan ridho dan hidayahnya, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya dan dikabulkan hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Jayati yang dirahmati Allah, ini ada ceramah dari Ustadz Adi Hidayat yang menjelaskan bagaimana orang-orang ormas Muhammadiyah ini tidak ada yang membid'ahkan tahlilan dan kunut subuh. Nanti oleh beliau akan dibawakan secara gamblang. Berarti nanti kalau ada ustadz Muhammadiyah, orang Muhammadiyah yang membid'ahkan tahlilan, mempermasalahkan tahlilan ataupun mempermasalahkan kunut subuh, berarti bukan Muhammadiyah asli. Jadi itu adalah Wahabi, orang-orang Wahabi yang menyusup ke Muhammadiyah. Jadi biasalah orang-orang tidak punya rumah itu ya, orang-orang Wahabi, orang tidak punya rumah, tidak punya organisasi, agar diakui dia nyusup kemana-mana, nyusup ke NU, nyusup ke Muhammadiyah. Jadi jelas nanti ya apa yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat itu. Agar tidak penasaran, mari kita simak videonya. Pemirsa, ini sambil menyimak video Ustadz Hidayat sambil aktivitas, nggak apa-apa kan ya? Saya belum pernah temukan ada orang Muhammadiyah di Majelis Tarjih menfatwakan kunut bid'ah, tak ada. Kecuali Wahabi tahlilan. Dan ternyata Kiai Ahmad Dahlan tuh nggak pernah nyual itu, dan saya telusuri di konfigurasi hukumnya itu, ternyata persoalannya bukan fikihnya. Ada kasus di kalangan masyarakat ingin menyelenggarakan tahlilan, ternyata tak punya materi, sehingga dia harus berhutang kepada tetangganya untuk mewujudkan tahlilan itu. Lalu saya bermula kembali melihat, ternyata dulu hubungan Kiai Dahlan dengan Kiai Haji Muhammad Hashim bin Asy'ari Hadratus Syekh itu tak ada masalah di fikih, di akidah pun tak ada masalah. Problemnya muncul kemudian karena ada irisan-irisan yang sesungguhnya tak ada kaitan langsung dengan fikih. Saya ambil contoh begini misalnya, masalah tahlilan tadi. Kan bedanya NU dengan Muhammadiyah cuma di harokat saja kan. Tadi saya katakan sebetulnya saya riset. Di fikih ini tidak jauh Pak, Bu. Tahlilan misalnya, bedanya NU Muhammadiyah kan cuma harokat ya. NU pakai nasab, Muhammadiyah pakai rafa. Muhammadiyah jadikan isim, NU menjadikan masdar. Halala yuhallilu tahlilan. Nasab harakatnya fathah. Orang Arab tuh kan kalau bilang nasaba, dia katakan nasabar rajulu asahu alal ardi. Orang Arab tancapkan tongkatnya dengan kuat sehingga tak goyah. Harakatnya fathah, membuka sesuatu. Jadi kalau tahlilnya menggunakan metode NU, tahlilannya mayatnya jadi jenazah,
masuk sudah ke alam kubur, nasoba, lalu untuk memberikan Fatihah dan turunannya dibuka, kemudian menggunakan skema tahlilan. Muhammadiyah cuma pakai rofa, rofa pas ditarik, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Makanya Muhammadiyah menggunakan rofa tahlilun, NU menggunakan nasob tahlilan. Dan ternyata Kiai Ahmad Dahlan tuh nggak pernah nyual itu, nggak pernah nyual. Dan saya telusuri di konfigurasi hukumnya itu, ternyata persoalannya bukan fikihnya. Ada kasus di kalangan masyarakat ingin menyelenggarakan tahlilan, ternyata tak punya materi, sehingga dia harus berhutang kepada tetangganya untuk mewujudkan tahlilan itu. Maka keluarlah pertimbangan, kalau tak punya uang jangan dipaksakan sehingga berhutang. Bukan masalah tahlilannya, cuman memang babnya belum selesai. Nah, ya bagi para saudara-saudara khususnya organadim ya, memang tahlilan itu sudah menjadi tradisi kita. Cuman kalau tidak mampu jangan dipaksakan. Toh kalau mau tahlilan tidak usah banyak-banyak, saudara sendiri sudah, tetangga sekitar, paling tidak saudara dekat sudah, yang sekitar rumah 10 orang, kayak 5 orang itu enggak masalah. Yang terpenting itu doa kita tiap waktu itu. Ya. Meskipun tahlilan ya banyak ratusan orang, tapi tiap waktunya tidak didoakan, ya itu kurang maksimal juga. Jadi kepada saudara-saudara yang kurang mampu, jangan, kalau ada keluarga yang meninggal, jangan memaksakan tahlilan dengan orang yang banyak. Yang penting tangga sekitar paling tidak dua orang nggak masalah, 3 orang nggak masalah, nggak wajib, itu cuma mendoakan. Seperti itu. Karena ini dijadikan alasan oleh orang-orang yang tidak pro, tidak doyan tahlilan, itu dijadikan alasan untuk menyerang tahlilan. Dan saya kira kalau di NU itu kan ada orang takziah, orang nyelawat, dan mereka yang nyelawat itu bawa beras, bawa gula, bawa mie, bawa telur ya. Ada yang bawa air mineral. Saya kira itu ya itu cukup lah untuk 10 orang. Karena yang nyerawat itu datang bukan dengan tangan kosong, tapi dengan membawa sumbangan kepada andul musibah. Jadi cukup meringankan orang yang kepaten itu. Mari kita lanjut videonya. Kalau memang tak punya uang, kenapa Anda tak pinjamnya atau berikan saja? Kan tuntas babnya ya. Jadi saya kira ada turunan-turunan informasi yang dari atas itu, yang di kalangan elit sudah selesai, ke bawahnya itu tak sama. Kunut misalnya, di Muhammadiyah itu nggak mempersoalkan kunut. Saya belum pernah temukan ada orang Muhammadiyah di Majelis Tarjih menfatwakan kunut bid'ah, tak ada. Ada mungkin Ustadz Adi Hidayat belum tahu, tapi di luar majelis tarjih ya. Kalau perorangan atau individual ada, seperti Ustadz Mudiman. Nanti insya Allah saya tampilkan juga Ustadz Mudiman mengatakan Imam Nawawi mewajibkan kunut, padahal tidak. Imam Nawawi dan ulama Syafi'iyah yang lain itu tidak mewajibkan kunut, tapi kunut dalam kalangan mazhab Syafi'iyah itu hukumnya sunnah muakkad. Sehingga dalam sholat itu ada 2 sunnah, ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Nah, kunut subuh ini masuk dalam konteks sunnah ab'ad. Dalam fikih Ahlussunnah itu fikihnya Ahlussunnah wal Jamaah, sunnah ab'ad ini ada 2, ada kunut subuh, kemudian tasyahud awal, itu sunnah ab'ad. Nah, apabila ditinggalkan keduanya itu, maka sunnah
untuk diganti dengan sujud sahwi. Jadi tidak wajib ya. Dicari kitab manapun, kunut subuh itu tidak wajib. Tidak ada ulama Syafi'iyah yang mewajibkan kunut subuh. Sepakat ulama Syafi'iyah itu mensunnahkan. Jadi ada nanti insya Allah saya tampilkan juga Ustaz Mujiman yang mengatakan menarasikan Imam Nawawi itu mewajibkan kunut subuh, padahal itu tidak benar. Kita lanjut videonya. Kecuali Wahabi. Ya, kecuali Wahabi. Tak pernah saya temukan. Bahkan fatwanya yang terjadi ketika ada imamnya kunut yang di belakang mengaminkan, ketika imam di depan pun tak kunut, yang di belakang tak usah sujud sahwi. Jadi tataran konsep di atas itu sudah selesai. Nah, apa yang menyebabkan ke bawah itu tidak tuntas kemudian? Ya, informasi-informasi ini saya kira belum tampilnya dan disemarakannya dakwah-dakwah seperti Gus Bah, Gus Koyong, di Muhammadiyah ada kami, ada teman-teman yang lain. Nah, saya mungkin sarankan di semua turunan ke PWM, PWNU sampai yang ke bawah, itu yang difasilitasi untuk muncul. Karena problemnya di luar negeri itu antara faqih, alim, mufti, muballigh, da'i itu jelas. Saya usia 26 tahun, di Libya diangkat jadi amin khutbah. Boleh menentukan siapa yang khatib. Teman-teman saya yang ngaji sama saya sekarang jadi kiai semua tuh. Kiai Muhammad Imam Sofwan Yahya, menantunya Kiai Akil Siraj. Itu teman seangkatan saya di Tripoli, ngaji bahasanya dengan saya. Kiai Nurul A'la, Pati. Kemudian ada lagi Kiai Anas Mas'udi, Kiai Muhammad Syamsuddin yang di Madura, yang duduknya kemarin dengan Gus Kautsar di Muktamar Satu Ahmad NU. Kemudian ada Kiai lagi yang dari Pati, Solah Ulaya. Kemudian ada lagi Tian Kamaludin. Itu teman-teman kita pulang dari Tripoli, kita satu generasi membangun kesepahaman. Itu kalau dakwah semua sampai. Nah, saya kira yang terakhir yang ingin saya akhiri, saya pikir sudah saatnya sekarang kita tidak berbicara lagi dalam konteks perbedaan NU Muhammadiyah dalam tatanan yang disepakati, tapi sekarang babnya adalah bagaimana membangun persaudaraan yang menyinergikan sehingga gagasan-gagasan besar yang disampaikan oleh Gus Yahya tadi di depan, membangun peradaban, membangun kemanusiaan, saya kira bisa diinisiasi di bumi pertiwi ini melalui penyatuan dan sinergitas NU dan Muhammadiyah. Ya, tentu nggak akan sama semuanya. Bab rumah sakit Muhammadiyah, bab kampus Muhammadiyah. Jadi pernah ada yang tanya berapa jumlah kampus Muhammadiyah? 157 kepada Kiai Hasyim Muzadi. Kenapa di NU nggak ada kampusnya? Kata Kiai Hasyim, santai saja. Ya, selain yang Muhammadiyah punya NU semua itu. Jadi jangan khawatir, insya Allah kalau ada yang di NU masuk Muhammadiyah nggak akan jadi Muhammadiyah. Yang di Muhammadiyah bisa sekolah ke NU. Kalau semua kita saling mengisi, besok-besok insya Allah yang satu lalaran Alfiyah, yang satu CDF di ABC. Yang ini kalamuna lafdun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kalimatun biha kalamun qad yu'am bil jarri wat tanwini wan nida wa al mustadin lismi tamizun hasal bita fa'alti atat wa ya if'ali wa nunik balanna ismun yamjali. Yang ini CDF ke ABC, GABC DFIS G, DFIS G ABCIS D, ABCIS D FIS A, FIS G ABCIS dis E, BCIS dis F FIS G AIS B, FIS AIS B CIS dis AIS FIS, CIS AIS FIS G AIS bis CIS. Ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, hubbul watan minal iman wala takum minal hirman inhadu ahlal watan. Itu rumusnya pakai rumus rojaz. Mustaf'ilun 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 mustaf'ilun. Itu 16 rumus di bahar, Pak.
Al-Asma'i ngambil itu jadi sautus sofiyil bulbuli hayyaja qalbi thamili al-ma'u wa zahru ma zahri lahdul muqali. Ditarik oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah jadi jalawatan. Yang ingin saya katakan, betapa hebatnya orang tua kita dulu, bukan hanya pakar di bidang fikih, pakar di bidang tata negara, tapi juga pakar di bidang bahasa. Di semua aspek spektrum keilmuan bisa diterjemahkan dalam konteks aplikasi kehidupan. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati Allah. Jadi saya ulang lagi ya. Jadi orang NU Muhammadiyah itu tidak menjalankan tahlilan dengan ilmu. Ya. Ada kesamaan, itu sudah selesai, tidak perlu diperpanjang lagi. Toh kalau ada kelompok atau oknum yang tidak mau tahlilan, ya silahkan. Tapi ayo saling menghargai, ayo saling menghormati, jangan menyalah-nyalahkan yang tahlilan. Walaupun tidak doyan tahlilan, silahkan. Tapi jangan merasa paling sendiri. Kita punya dalil, sama-sama punya dalil. Yang tidak mau tahlilan silahkan dengan dalilnya. Jangan mengganggu yang tahlilan yang juga punya dalil. Tuh. Bapak Ibu peserta yang dirahmati Allah, mudah-mudahan video yang kami bawakan kepada besar ceramah dari Ustadz Hidayat ini bermanfaat bagi kita bersama, menjadikan kita bertambah wawasan, bertambah ilmu, dan bertambah dewasa dan berpikir. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita baca di tulisannya Imam An-Nawawi dalam Al-Adhkar, beliau menyebutkan bahwa kunut itu hukumnya wajib, bahwa kunut itu hukumnya wajib, bahwa kunut itu hukumnya wajib.